Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku mau nge-share cerita horor lagi nih ke kalian. Siapkan handset, matikan lampu, dan jangan lihat ke belakang. Kalau kalian pernah dengar cerita tentang lampor, kalian pasti tahu kalau ini bukan sekedar mitos yang dipakai buat nakut-nakutin anak kecil. Di beberapa daerah di Jawa, lampor dipercaya sebagai iring-iringan goib yang muncul pada malam tertentu. Konon siapapun yang melihatnya, atau lebih parah lagi dipanggil olehnya, bisa kehilangan nyawa. Dan yang akan kalian dengar kali ini bukan sekedar cerita tentang penampakan, tapi tentang utang yang diwariskan, utang yang harus dibayar dengan darah. Semua ini berawal gara-gara Raka. Dia memang tipe orang yang rela melakukan apa saja demi konten. Setelah treat horornya sebulan lalu dihujat habis-habisan karena dianggap hoax, dia jadi terobsesi mencari bukti nyata. Suatu siang sekitar jam 2, dia mengirim satu foto ke grup kami. Foto jalan desa yang dipenuhi pohon-pohon besar, tanpa penjelasan apapun, hanya satu kalimat. Jalur lampor. Tiap malam Jumat Kliwon keranda terbang lewat sini. Kapan gas? Yang pertama menyaut tentu saja Dimas. Berangkat. Akhirnya aku, Najmi, Raka, Dimas, dan Dinda sepakat pergi ke Temanggung. Jujur, awalnya aku heran kenapa Dinda begitu ngotot ingin ikut. Belakangan aku baru sadar semua ini sebenarnya memang berawal dari dirinya. Sejak ayahnya meninggal mendadak karena serangan jantung sebulan sebelumnya, Dinda berubah total. Tubuhnya semakin kurus, matanya cekung, hampir setiap hari dia melamun di kampus. Suatu hari dia bercerita kalau setiap malam selalu mengalami mimpi yang sama. Dia mencium bau kapur barus yang sangat menyengat. Lalu terdengar suara, derit roda kayu, seperti keranda jenazah yang sedang ditarik tepat di depan pintu kamarnya. Awalnya kami menganggap itu cuma mimpi karena trauma kehilangan ayahnya. Sampai akhirnya Dinda menemukan sertifikat sebuah rumah tua atas ayahnya di desa Wringin Putih, Temanggung. Sejak saat itu dia terus memaksa kami menemaninya. Katanya ada sesuatu yang selama ini disembunyikan keluarganya. Perjalanan menuju Temanggung terasa aneh. Padahal AC mobil menyala penuh, tapi suasananya pengap luar biasa. Dimas yang memang cukup peka dengan hal-hal goib, sejak awal sudah memperingatkan kami. Menurut warga, desa Wringin Putih punya mitos tentang lampor. Bukan sekadar hantu, melainkan iring-iringan keranda terbang yang membawa pasukan makhluk goib yang menjemput nyawa. Semakin dekat kami ke desa, wajah Dinda semakin pucat. Tangannya menggenggam sabuk pengaman begitu erat sampai buku-buku jarinya memutih. Sekitar pukul 5 sore kami tiba. Desanya sepi, seolah seluruh penduduk sengaja bersembunyi. Saat aku mencoba bertanya letak rumah ayah Dinda kepada beberapa warga, reaksi mereka benar-benar di luar dugaan. Mereka langsung menghindari tatapan. Seorang ibu bahkan buru-buru menarik anaknya masuk rumah begitu mendengar nama ayah Dinda disebut. Saat itulah aku sadar, keluarga Dinda bukan sekedar tidak dikenal, mereka seperti dihindari. Akhirnya kami dibawa menemui tetua desa, Mbah Pujo. Rumahnya tua, berlantai tegel abu-abu yang terasa sangat dingin. Sebelum sempat Dinda mencium tangannya, Mbah Pujo justru menarik tangannya mundur. Tatapannya tajam. Ngopo kowe merenendu, iki dudu omahmu meneh. Kenapa kamu datang? Ini bukan rumahmu lagi. Dinda langsung menangis. Dia memohon agar dijelaskan apa sebenarnya yang terjadi pada keluarganya. Mbah Pujo hanya menarik napas panjang, lalu berkata pelan. Bapakmu duwe utang nyowo, lalampor ora tau lali dalan mulihe. Ayahmu punya utang nyawa, dan lampor tidak pernah lupa jalan pulang. Ruangan langsung sunyi. Mbah Pujo mengizinkan kami menginap semalam, tapi dengan 3 syarat. Kalau ada yang memanggil nama dari luar rumah, jangan pernah menjawab. Kalau terdengar suara lonceng sapi, turun dari tempat tidur dan tidur di lantai. Dan kalau mendengar suara kayu berderit, tutup mata rapat-rapat. Jangan pernah mengintip jendela. Malam itu, aku bahkan sulit memejamkan mata. Tepat pukul 2 dini hari, aku terbangun. Bukan karena suara, melainkan karena hawa panas yang luar biasa. Rasanya seperti berada di depan tungku api.
Tubuhku berkeringat. Saat membuka mata, ternyata Najmi dan Dinda juga sudah terbangun. Lalu terdengar suara itu. Ting, ting, ting. Lonceng sapi. Aku langsung membangunkan semua orang. Kami berlima buru-buru turun ke lantai. Aneh, lantainya justru sedingin es. Beberapa detik kemudian bau kapur barus memenuhi ruangan. Disusul aroma anyir darah. Saking menyengatnya, aku hampir muntah. Lalu terdengar suara lain. Derit roda kayu. Pelan, semakin lama semakin mendekat. Diikuti suara langkah kaki telanjang yang menyeret di jalan. Lalu semuanya berhenti, tepat di depan rumah. Sunyi, tidak ada jangkrik, tidak ada angin. Sampai akhirnya terdengar suara seseorang laki-laki. Dinda, bapak nang kene, buka no lawangi. Dinda, ayah di sini, bukakan pintunya. Darahku langsung terasa dingin. Itu suara ayah Dinda. Padahal beliau sudah meninggal. Dinda menangis histeris. Dia mulai merangkak menuju pintu. Kami semua langsung menahannya, tapi tenaganya berubah. Dia mendendangku sampai terpental, lalu berdiri. Lehernya miring ke kanan disertai bunyi krek. Saat dia menoleh, pupil matanya sudah hilang. Yang tersisa hanya bola mata putih penuh urat merah. Lalu terdengar suara dari mulutnya. Buka no lawenge, iki jatahku. Bukakan pintunya, ini bagianku. Suara itu bukan suara Dinda, melainkan campuran suara laki-laki tua dan perempuan yang menjerit bersamaan. Lampor sudah masuk ke tubuhnya. Tiba-tiba Dinda menerjang Raka. Dengan satu tangan dia mencekik leher Raka, lalu mengangkat tubuhnya begitu saja. Kami bertiga langsung berusaha menariknya, tapi tubuh Dinda terasa sekeras batang kayu. Saat keadaan semakin kacau, pintu kamar terbuka. Mbah Pujo keluar membawa cambuk ekor pari. Tahan tangannya. Kami langsung menahan kedua tangan Dinda sekuat tenaga. Sementara Mbah Pujo menekan ulu hati sambil membacakan doa. Dinda menjerit keras, lalu tiba-tiba tertawa. Bapak sing janji, bapak sing gadaika getih dewe bin sugih, ibumu was tak jupuk saiki anake. Bapaknya yang membuat perjanjian, bapaknya yang menggadaikan darahnya demi kekayaan, ibumu sudah kuambil. Sekarang anaknya. Semua langsung membeku. Ternyata selama ini ayah Dinda melakukan pesugihan. Ibunya menjadi tumbal pertama. Nah setelah ayahnya meninggal, Lampor datang menagih sisa perjanjiannya. Dinda menangis. Air mata bercampur darah mengalir dari matanya. Seolah kesadarannya masih berusaha melawan dari dalam. Mbak Pujo mengangkat cambuknya tinggi. Lalu berteriak. Utang bapak dudu urusan anak metu. Utang ayahnya bukan urusan anaknya. Keluar! Cambuk itu menghantam udara. Di saat yang sama, garam kasar dilempar ke wajah Dinda. Ketika tubuhnya lemas, dia menarik napas panjang lalu pingsan. Bau kapur barus perlahan menghilang. Di luar rumah, suara derit keranda kembali terdengar. Namun kali ini semakin jauh. Lampor pergi. Setidaknya untuk malam itu sebelum kami pulang, Mbah Pujo hanya mengatakan satu kalimat yang sampai sekarang masih terngiang di kepalaku. Lampor iku ora iso dibatali. Lampor tidak pernah benar bisa batal. Malam ini temanmu selamat, tapi darahnya akan selalu membawa bau tumbal. Sepanjang perjalanan pulang, tidak ada seorang pun yang berbicara. Dinda memutuskan menyumbangkan seluruh harta warisan ayahnya ke berbagai panti asuhan. Dinda pindah jauh dari kampung halamannya, berusaha mengubur masa lalu keluarganya. Tapi trauma malam itu tidak benar-benar pernah hilang, sampai hari ini. Setiap kali aku mencium bau kapur barus dari luar rumah, perutku langsung mual. Aku akan buru-buru menutup semua pintu dari jendela, karena aku tahu di suatu tempat keranda kayu itu masih terus berjalan mencari utang darah yang belum lunas.